Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, rekan santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Dan kali ini kita sudah sampai di sini ya. Yaitu bab yang kedua ya. Langsung saja ahbabana fillah ila an qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-babus sani, bab yang kedua. Fil ilmil mahmudi, pada ilmu yang terpuji, wal madmumi, dan tercela. Wa qasamihima, dan bagian-bagian keduanya. Wa ahkamihima, dan hukum-hukum keduanya. Wa fihi bayanu ma huwa fardu ainin wa ma huwa fardu kifayatin. Dan padanya, pada bab yang kedua ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada penjelasan bayan ma huwa fardu ainin, apa yang dia adalah fardu ain, wa ma huwa fardu kifayatin, dan apa yang ia adalah fardu kifayah. Jadi akan dibahas tentang yang mana ilmu yang merupakan fardu ain dan mana ilmu yang merupakan fardu kifayah. Ya, wa bayanu anna mawqi'al kalami wal fiqhi min ilmi ad-dini ila ayyi haddin huwa, dan penjelasan tentang mawqi'al kalami, ya, tentang posisi ilmu kalam atau ilmu tauhid, wal fiqhi, dan begitu juga ilmu fikih, min ilmi ad-din, ya, termasuk dari ilmu agama, ila ayyi haddin, sampai kepada batas mana. Jadi yang akan dijelaskan di dalam bab ini juga tentang status ilmu kalam dan ilmu fikih yang dikategorikan sebagai ilmu al-agama, itu batasannya apa saja, sampai di mana batasannya hingga dia disebut dengan ilmu agama. Oke. Wa tafdili ilmil akhirah, dan keistimewaan yang namanya ilmu akhirat. Jadi pembahasan dalam kitab ini yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah penjelasan ilmu yang dikategorikan fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua adalah status ilmu kalam dan ilmu fikih dikategorikan dia ilmu agama, itu batasnya apa dan bagaimana, kriterianya apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah keistimewaan ilmu akhirat. Oke. Bayanu ilmil ladzi huwa fardu ain. Nah, yang pertama yang beliau mau bahas di sini adalah penjelasan ilmu yang merupakan fardu ain. Jadi ilmu apa saja yang merupakan fardu ain dalam artian yang dikenakan setiap individu umat Islam untuk mengetahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. Siapapun orangnya, maka dia dikenakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, inilah satu alasan atau satu dalil, satu hadis yang mengindikasikan akan kewajiban ilmu pengetahuan itu sebagai ainiyah, artinya fardu ain. Wa qala aidan, dan bersabda juga sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu walau bisin, sekalipun sampai ke negeri Cina, ya, kurang lebih seperti itu yang biasa kita dengar. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita untuk menuntut ilmu bahkan sejauh negeri Cina sekalipun. Ini mengindikasikan bahwa ilmu itu merupakan suatu kewajiban untuk kita tuntut, merupakan suatu fardu ain untuk kita cari. Waqtalafan nasu fil ilmi alladhi huwa fardun ala kulli muslimin. Nah, dan berselisih orang-orang, artinya para ulama, fil ilmi alladhi, pada ilmu yang dia merupakan fardun, kewajiban, ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam. Nah,
Sekarang yang jadi permasalahan, kata Imam Al-Ghazali, para ulama itu berselisih terkait ilmu yang bagaimana sih yang merupakan fardu ain bagi setiap individu orang Islam. Fatafarraqu fihi aksara min 20 firqatan. Dan mereka itu terbagi-bagi, tafarraqu fihi pada perbedaan pendapat terkait dengan ilmu yang wajib ini, itu sampai melebihi aksara, ya, melebihi dari 20 firqah, 20 kelompok, 20 pendapat lah, kurang lebih seperti itu. Wala nutilu binaqlit tafsil, dan kita tidak akan memanjangkan binaqli dengan menukilkan at-tafsil, menukilkan pendapat-pendapat tentunya at-tafsil secara terperinci. Artinya di sini Al-Imam Al-Ghazali tidak mau bahas semua perbedaan pendapat para ulama terkait ilmu mana yang merupakan kewajiban itu. Kenapa? Karena ini kita bukan kitab yang membahas masalah khilafiyah. Oke. Walakin hasilhu, akan tetapi hasilnya, kata beliau, kesimpulannya bahwa anna kulla fariqin nazzala al-wujuba 'ala al-ilmi alladhi huwa bisadadihi. Bahwasanya setiap kelompok dari berbagai macam kelompok tadi itu, pendapat tadi itu, nazzalal wujud, ia memposisikan wajib alal ilmi alladhi huwa bisadadihi, ke atas ilmu yang mana merupakan huwa, ilmu tersebut itu bisadadihi, itu sesuai dengan kecenderungan mereka, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, kata beliau, bahwa setiap kelompok yang banyak ini, yang bermacam-macam ini terkait dengan ilmu yang mana yang wajib ini, nah mereka itu memposisikan wajib hukumnya bagi ilmu yang mereka punya kecenderungan di bidang mereka sendiri. Maksudnya apa? Orang-orang yang ahli di bidang kalam, maka mereka akan mengatakan bahwa ilmu kalam lah yang dimaksud oleh hadis di atas tadi, oleh syariat yang wajib dituntut. Orang-orang yang kecenderungannya itu lebih kepada tasawuf, maka mereka akan mengatakan bahwa ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang itu adalah ilmu tasawuf. Kalau mereka adalah ulama fikih, maka mereka akan mengatakan ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu fikih, begitulah seterusnya. Nah, itu yang dimaksud anna kulla fariqin nazzala al-wujuba 'ala al-ilmi alladhi huwa bisadadihi. Nah, faqala, kemudian faqala al-mutakallimun, ya, kemudian berkata orang-orang mutakallimun, orang-orang ahli kalam, artinya orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu teologi, ya, ilmu kalam atau ilmu tauhid. Huwa ilmu kalam, dia adalah ilmu kalam, yang wajib dituntut itu adalah ilmu kalam. Ini versi mereka al-mutakallimin. Karena bihi, dengannya, dengan ilmu kalam tersebut, yudrakut tauhidu wa yu'lamu bihi dzatullahi subhanahu wa sifatuhu, ya. Karena dengan ilmu kalam itulah dapat diketahui at-tauhidu, dapat dijangkau at-tauhidu, ya, ilmu tauhid, pengesaan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'lamu bihi, dan dapat diketahui dengannya zatullah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatuhu, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka memposisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang disyaratkan oleh hadis yang mengatakan faridah, wajib, itu karena alasannya dengan ilmu kalamlah kita dapat mengetahui, kita dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui zat serta sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu kewajiban. Oke. Wa qala al-fuqaha, dan berkata orang-orang fuqaha, ahli fikih, huwa ilmul fikih, yaitu ilmu fikih yang dimaksud ilmu yang wajib dituntut itu. Karena ini alasan mereka, bihi, dengannya, tu'raful ibadatu, dapat diketahui ibadah-ibadah itu, wal halalu, begitu juga yang halal, wal haramu, dan juga yang haram, wa ma yahrumu minal muamalati wa ma yahillu, dan apa yang haram daripada praktek muamalah, wa ma yahillu, dan apa yang halal. Nah, versi orang ahli fikih juga lain, mereka mengatakan ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah peribadatan, masalah halal haram, masalah muamalah, mana yang salah, mana yang benar, mana yang haram, mana yang halal, ya. Wa anau bihi ma yahtaju ilaihil ahadu dunal waqa'i'in nadirati.
Wa anau bihi, dan yang mereka maksud bihi dengannya, dengan ilmu fikih di sini adalah ma yahtaju ilaihil ahadu, apa yang dibutuhkan, apa yang membutuhkan kepadanya, maksudnya dibutuhkan oleh al ahadu, setiap individu. Ya, jadi yang dimaksud ilmu yang wajib itu ilmu fikih, tetapi apakah semua ilmu fikih? Tidak. Yang dimaksud yang wajib ini adalah ilmu fikih yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam ibadahnya, dalam transaksi muamalahnya. Yang dibutuhkan saja, dunal waqa'in nadirah, bukan perkara-perkara yang nadir, yang jarang terjadi, tapi perkara-perkara peribadatan, perkara-perkara muamalah yang dia lakukan secara rutin. Ilmu tentang itulah yang wajib untuk dia tuntut. Ya. Wa qala al-mufassiruna wal muhaddisuna, dan berkata ahli tafsir dan begitu juga ahli hadis, ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama hadis, huwa ilmul kitabi was sunnati, yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu kitab dan as-sunnah, ilmu Al-Qur'an dan al-hadis. Karena ini alasannya, bihima, dengan keduanya lah Al-Qur'an dan hadis itu, yutawassalu ilal ulumi kulliha, itu dapat disampaikan kepada semua ilmu kulliha, secara keseluruhan. Artinya mereka mengkategorikan ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu yang terkait Al-Quran dan Sunnah. Alasannya karena semua yang namanya ilmu pengetahuan itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Otomatis Al-Quran dan hadis inilah yang merupakan suatu kewajiban untuk dituntut. Ilmu fikih landasannya adalah Al-Quran hadis, ilmu kalam landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, atas dasar itulah maka mereka mengatakan yang wajib itu adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Itu versi mereka. Wa qala al-mutasawwifah, dan berkata ulama-ulama ahli tasawuf, al-muradu bihi hadal ilmu, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ini ilmu, maksudnya ilmu yang menurut mereka lah, yang versi mereka. Ya. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, sebagian daripada ulama mutasawwifah ini atau ahli tasawuf ini, huwa ilmul abdi bihalihi wa maqamihi minallahi azza wa jalla, yaitu ilmu seorang hamba atau pengetahuan seorang hamba bihalihi, akan keadaannya, wa maqamihi, dan maqamnya, posisinya, minallahi azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka lagi ulama mutasawwifah, huwal ilmu bil ikhlasi wal afatin nufus wa tamyizi lammatil malaki min lammatis syaitan, yaitu pengetahuan tentang keikhlasan, wa afatin nufus, dan bahaya nafsu, dan dapat membedakan, tamyiz, dapat membedakan lammatil malak, bisikan malaikat, min lammatis syaitan, daripada bisikan syaitan. Wa qala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian mereka, ya, wa qala ba'duhum huwa ilmul batin, yaitu ilmu kebatinan, ya, ilmu batin, ilmu yang berkenaan dengan masalah hati. Jadi para ulama tasawuf pun terkait dengan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Islam, orang Islam ini, itu terbagi kepada 3. Mereka ada yang mengatakan bahwa ilmu yang berkaitan dengan dapat mengetahui, dapat mengenal diri, status diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah keikhlasan dan bahaya nafsu, serta kemampuan dalam membedakan bisikan kebenaran dan bisikan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah kebatinan. Jadi ulama-ulama tasawuf terbagi 3 terkait dengan ta'rif ini tentang ilmu yang dimaksud di sini. Wadzalika yajibu ala aqwami makhsusina hum ahlu dzalika. Wadhalika, dan yang demikian itu artinya ilmu yang dimaksud oleh orang-orang mutasawwifah di sini, yajibu, itu wajib, ala aqwami makhsusina, ke atas kaum yang ditentukan, hum ahlu dzalika, yang mana mereka adalah ahlinya. Ahli yang demikian itu artinya ahlinya. Nah, ulama mutasawwif, ulama ahli tasawuf di sini mengatakan bahwa kewajiban di sini tidak serta merta itu merata kepada setiap
setiap orang, tetapi kewajiban itu hanya terkait atau hanya mengarah kepada kaum tertentu, orang-orang tertentu di kalangan orang Islam, yang mana mereka itu adalah ahlinya. Dalam artian ahlinya ini hanya orang-orang tertentu yang mampu menjangkau, yang mampu meresapi, yang mampu menerima kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu tasawuf itu. Jadi mereka tidak ratakan kewajiban ilmu yang mereka maksud kepada setiap individu manusia. Nah, itu yang mereka maksud wajib kepada kaum tertentu yang mana mereka adalah ahlinya. Selanjutnya wasarafu al-lafdha an umumihi, dan mereka para ulama di sini dalam mendefinisikan ilmu yang merupakan fardu ain itu, mereka semua saraful lafdha, ya, memalingkan lafaz ilmu tersebut an umumihi, daripada keumumannya, ya, karena hadis mengatakan tolabul ilmi, yang dimaksud di situ adalah al ilmu, itu umum maknanya, ya, mengumum maknanya, bukan mengkhusus. Nah, sedangkan para ulama di sini, baik dia ulama ahli kalam, baik dia ulama fuqaha, baik dia ulama mutasawwifah, muhaddisin atau mufassirin, nah, semuanya dalam mengkategorikan ilmu yang merupakan fardu ain ini, ternyata mereka palingkan, ya, lafaz keumuman kata al ilmu itu, ya, jadi bukan lagi umum. Ulama kalam mengatakan bahwa ya, ilmu kalam, ulama tafsir dan hadis mengatakan ya ilmu hadis. Jadi kan mengerucut dia sesuai dengan itu yang dimaksud tadi di atas, sesuai dengan kecenderungan mereka masing-masing. Jadi kata Imam Al-Ghazali, apapun itu yang jelasnya semuanya para ulama itu saraful lafdha an umumi, mereka palingkan lafaz ilmu itu an umumihi, dari keumumannya, yang sepatutnya maknanya umum tetapi kemudian mereka kerucutkan, mereka sempitkan. Wa qala Abu Thalib Al-Makki, dan berkata Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, wal ilmu bima yatadammanuhu al hadisul ladzi fihi mabanil Islam, yaitu ilmu yang mengandung yang dikandung oleh hadis alladzi fihi, yang mana ada padanya atau pada hadis tersebut mabanil Islam, ya, bangunan Islam, fondasi Islam. Nah, wa huwa qauluhu, yang mana dia hadis tersebut adalah sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat wa itaiz zakati wa shaumi ramadan wal hajju al baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau tidak salah seperti itu lanjutannya. Jadi versi Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu taala, hababana billah, ilmu yang wajib yang menjadi fardu ain itu adalah ilmu yang dikandung oleh hadis ini, oleh hadis yang bangunan Islam itu atau yang disebut dengan rukun Islam itu. Jadi setiap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa dan haji, nah itulah yang dimaksud ilmu yang wajib dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ilmu yang merupakan kewajiban setiap individu. Oke, itu versi Abu Thalib Al-Makki. Ila akhiril hadis, sampai ke akhir hadis. Li'annal wajibah, ya, alasannya karena sesungguhnya yang wajib itu hadhil khamsu, yaitu ini yang 5 ini. Fayajibul ilmu bi kaifiyatil amal, maka wajiblah ilmu mengetahui bi kaifiyatil amal, tentang tata cara beramal, biha padanya, pada yang 5 tersebut. Wa bi kaifiyatil wujub, dengan dan tata cara tentang kewajibannya. Nah, jadi inilah pendapat para ulama, ya, dari sekian banyak pendapat, ya, tentunya di awal-awal tadi yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di sini. Jadi kalau kita mau simpulkan ta'rif atau definisi ilmu yang merupakan fardu ain itu, beliau hanya mengutip sekitar 4 atau 5 pendapat para ulama terkait ilmu tersebut. Yang pertama ulama kalam, yang kedua adalah ulama fikih, yang ketiga adalah ulama tafsir dan hadis, yang keempat adalah ulama tasawuf, dan yang kelima adalah versi Abu Thalib Al-Makki, dia lain juga dia. Oke. Selanjutnya walladzi yanbaghi ay yaqta'a bihil muhassilu wa la yastaribu fihi ma sanadkuruhu
wa huwa annal ilma kama qaddamnahu fi khutbatil kitab yang qasimu ila ilmi muamalatin wa ilmi mukasyafah. Walladhi yang bagi, dan adapun yang sepatutnya ayyaqta'a bihi, untuk diputuskan bihi dengannya, untuk diputuskan ia oleh al-muhassilu, oleh orang yang mau menghasilkan kesimpulan, itu maksudnya al-muhassil. Wala yastaribu bihi, dan ia tidak ragu lagi bihi padanya terkait dengan ilmu ini, ma sanadkuru, apa yang akan kami sebutkan nanti di bawah ini. Apa dia? Nah, inilah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ingin mengatakan dalam pembahasan di sini bahwa okelah ilmu kalam takrifnya tentang ilmu yang wajib itu begini. Okelah ilmu fikih takrifnya tentang ilmu yang wajib begini. Dan begitu juga ulama-ulama mufassir, muhaddisin dan seterusnya. Tetapi secara kesimpulan, kalau kita mau menyimpulkan, kata beliau, yang sepatutnya harus diputuskan di sini sebagai suatu kesimpulan oleh al-muhassil, setiap yang ingin meraih satu kesimpulan dan tidak lagi ragu terkait ilmu yang wajib tersebut, maka dia harus memutuskan, memahami dengan baik apa yang kami akan sebutkan di bawah ini. Nah, ini dia kata beliau, wahwa, yaitu annal ilma, bahwasanya ilmu itu, kama qaddamnahu fi khutbatil kitab, sebagaimana yang telah kami kemukakan ia di awal khutbah kitab ini, ya, di awal, di muqaddimah ini, di awal-awal, yang qasimu ila ilmi muamalatin wa ilmi mukasyafatin, itu terbagi kepada yang namanya ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Walaisal muradu bihadzal ilmi illa ilmal muamalah, dan tiadalah yang dimaksud dengan ini ilmu dalam artian ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang yang akan dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, illa ilmal muamalah, melainkan ilmu muamalah, ilmu aktivitas, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan ilmu muamalah ini ilmu muamalah yang di dalam bab fikih, ya, terkait dengan jual beli dan lain sebagainya, bukan itu yang dimaksud muamalah di sini. Wal muamalatul lati kullifal abdul aqilul baligu al amala biha salasatun, ya. Adapun ilmu muamalah allati, yang kullifal abdu, yang dibebankan kepada seorang hamba, al aqilu, yang berakal, al baligu, orang yang balik, al amala biha, untuk mengamalkannya, salasatun, itu ada 3, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah i'tiqadun, ya, adalah i'tikad, keyakinan. Wa fi'lun, yang kedua adalah perbuatan. Wa tarkun, dan yang ketiga adalah meninggalkan. Ya, ini bentuk daripada ilmu muamalah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini, yang dibebankan kepada setiap hamba yang berakal untuk diamalkan. Ada yang berkaitan dengan masalah i'tikad, ada yang berkaitan dengan masalah perbuatan, dan ada yang berkaitan masalah meninggalkan. Fa idza balagha ar-rajulul aqilu bil ihtilami, nah, apabila sudah sampai seorang laki-laki yang berakal bil ihtilami, dengan mimpi basah, artinya sudah balik, awis sinni, ataukah dia sudah sampai kepada usia balik, ya, 15 tahun, dhahwata naharihi, ya, pada pagi harinya, ya, waktu pagi hari, masalan umpamanya, fa awwalu wajibin alaihi ta'allumu kalimatai asyhadati, nah, maka yang pertama kali wajib ke atas dia adalah mempelajari 2 kalimat syahadat. Itu yang menjadi fardu ain bagi dia, yaitu mempelajari 2 kalimat syahadat. Wa fahima ma'nahuma, dan dia harus mengetahui makna keduanya. Wa huwa, yaitu qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu perkataan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Nah, walaysa yajibu alaihi ay yuhassila kashfa dzalika li nafsihi bin nadhri wal bahsi wa tahriril adillati, dan tiadalah wajib ke atas dia, ya, orang yang baru balik ini, ayyuhassila, untuk menghasilkan kashfa dzalika li nafsihi, pengetahuan yang lebih dalam, yang demikian itu artinya pengetahuan tentang 2 kalimat syahadat secara dalam, li nafsihi, untuk dirinya, bin nazari, dengan mempertimbangkan, dengan memandang-mandang, melihat-lihat, mempertimbangkan,
wal bahsi dan mengkaji, wa tahriril adillati dan memurnikan dalil-dalil yang berkaitan dengan la ilaha illallah, yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Jadi tidak perlu, kata Imam Al-Ghazali, dalam artian tidak wajib untuk orang yang pertama kali balik itu untuk tahu lebih jauh tentang kandungan dari dua kalimat syahadat di sini, dengan mempertimbangkan, dengan mengkajilah, dengan memisah-misahkanlah, dengan menyaringlah dalil-dalil yang paling kuat terkait dengan makna dua kalimat syahadat ini. Tak perlu, yang diwajibkan kepada dia hanya mempelajari bagaimana menyebutkan dua kalimat syahadat dengan benar dan mengetahui arti atau makna daripada dua kalimat syahadat tersebut. Khair. Bal yakfihi ayyusaddiqa bihi wa ya'taqiduhu jazman min ghairi ikhtilaji raibin wa ittirabi nafsin. Bal, akan tetapi, yakfihi, memadailah padanya, cukuplah, ayyusaddiqa, bahwasanya dia membenarkan bihi, dengannya, dengan dua kalimat syahadat tersebut, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa ya'taqiduhu, dan dia meyakininya itu. Jadi dia benarkan ini dua kalimat syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia harus benarkan itu dan dia harus i'tiqadkan itu, dia harus yakini itu. Jasman, suatu keyakinan, min ghairi ikhtilaji raibin, tanpa dicampuri oleh keraguan, wa ittirabi nafsin, dan juga kebimbangan hati, kebimbangan jiwa. Cukup itu saja. Yang penting dia menganggap benar dua kalimat syahadat dan dia meyakini seyakin-yakinnya, dalam artian sudah tidak ada lagi keraguan dan sudah tidak ada lagi kebimbangan, maka tuntutan itu sudah lepas. Artinya itu sudah memadai. Tuntutan dia diwajibkan untuk mempelajari dua kalimat syahadat itu sudah memadai. Nah, selebihnya tadi mengkajilah maknanya lebih jauh, mempertimbangkan, mengambil dalil sana sini dan lain sebagainya, itu tak perlu yang seperti itu, kata beliau. Oke. Wadzalika, ya. Qad yahsulu bi mujarradi taqlidi was-sima'i min ghairi bahsin wala burhanin. Wadzalika, dan yang demikian itu dalam artian membenarkan dan meyakini dengan seyakin-yakinnya. Qad yahsulu, itu terkadang sudah hasil, bimujarradit taklid, dengan sekedar bertaklid saja, mengikut kepada seseorang atau mengikut pada orang lain, wasimai, dan mendengar, min ghairi bahsin, tanpa harus mengkaji. Jadi terkadang munculnya pembenaran terhadap dua kalimat syahadat itu dan meyakini seyakin-yakinnya, itu bisa saja terjadi pada diri setiap individu tanpa dia harus mengkaji maknanya lebih jauh. Itu bisa saja terjadi dengan cara bertaklid, mendengarkan pendapat orang itu mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita pun meyakini seyakin-yakinnya itu. Atau kita terbaca pada suatu kitab atau pada suatu buku yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita tiba-tiba pada saat itu merasa yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Nah, itu sudah dianggap cukup, ya. Jadi iman taklid itu sudah dianggap cukup, kurang lebih seperti itu. Tanpa harus min ghairi bahsin, tanpa harus mengkaji lebih jauh, wala burhanin, dan tanpa ada dalil, cukup bertaklid saja. Ada orang yang mengatakan dua kalimat syahadat itu begini, maknanya begini, artinya begini. Terkadang qad yahsul, ya, terkadang, kata beliau, terkadang itu sudah hasil itu keyakinan kuat terkait dua kalimat syahadat tersebut, walaupun kita dengar dari seseorang tanpa kaji panjang lebar, walaupun kita baca dari suatu buku, suatu kitab tanpa kita harus kaji panjang lebar. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Karena, jadi salah satu alasannya kenapa itu sudah memadai, sudah cukup, karena kata beliau, iktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah merasa cukup, ya. Iktafa, merasa cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arabi bitasdiqi, dari orang-orang primitifnya, ya, ajlaf, orang-orang yang kolotnya, orang-orang Arab, bitasdiq, dengan sekedar membenarkan, wal ikrari, dan mengakui, berikrar, min ghairi ta'allumi dalilin, tanpa mempelajari dalilnya, alasannya kenapa demikian. Jadi salah satu alasannya memadai, sudah memadai sekedar mengetahui dua kalimat syahadat dengan keyakinan penuh
Itu alasannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat itu sudah menganggap cukup, sudah menganggap oke, persaksian orang-orang primitif, ya orang-orang kolotnya orang-orang Arab dalam membenarkan dan mengakui dua kalimat syahadat tersebut. Nah, di sini ada catatan kakinya ya, dua, ada catatan kakinya, kita lihat coba. Ya, hadisu iktafa Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arab bit tasdiqi wal iqrari min ghairi ta'allumi dalilin masyhurun fi kutubis siyar wal hadis wa inda Muslim qissatu Domam bin Sa'labah. Jadi kalau di kitab Sahih Muslim itu kisah tentang masuk Islamnya Domam bin Sa'labah, yang mana Domam bin Sa'labah ini adalah orang Arab yang pedalaman ya, kurang lebih seperti itu, yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima keimanan dia tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia dalilnya dua kalimat syahadat tersebut. Nah, atas dasar itu iman taklid itu sudah dianggap memadai. Oke. Mana tadi? Fa'idha fa'ala dzalika, nah apabila dia sudah melakukan yang demikian itu, artinya orang yang baru balik ini tadi sudah mempelajari, sudah mengetahui dua kalimat syahadat dan ia membenarkan dan meyakini seyakin-yakinnya, waqad adda wajibal waqti, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban waktu itu. Artinya beban yang diwajibkan kepada dia terkait ilmu pengetahuan untuk mempelajari dua kalimat syahadat itu telah dia tunaikan, itu maksudnya. Wa kana al-ilmu alladhi huwa fardu ainin alaihi fil waqti ta'allum kalimataini wa fahmihima, maka adalah ilmu yang merupakan fardu ain ke atas dia fil waqti, pada saat itu di awal baliknya, adalah ta'allumul kalimataini wa fahmihima, yaitu mempelajari dua kalimat syahadat dan memahami keduanya. Jadi kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa yang ingin dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini terkait ilmu yang mana yang menjadi fardu ain terhadap setiap individu ialah kesimpulannya situasional. Nah, jadi tidak seperti ta'rif orang-orang ahli kalam, tidak seperti ta'rif orang-orang ahli tafsir, tetapi ilmu yang wajib di sini kalau kita mau kesimpulkan ya, Al-Imam Al-Ghazali seakan-akan ingin mengatakan bahwa terkait dengan ilmu yang wajib terhadap setiap individu manusia itu adalah situasional. Walaysa yalzamuhu amrun wara'a hadza fil waqti, maka tiada yang lazim terhadapnya, tidak ada yang wajib terhadap dia suatu perkara wara'a hadza, di belakang ini, fil waqti, pada saat itu. Jadi pada saat dhahwatun nahar di awal siang tadi itu dia balik, maka ilmu yang wajib dikenakan kepada dia, artinya yang wajib dia pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, yaitu dua kalimat syahadat. Walaysa wara'a dzalika, dan di balik itu tidak ada yang wajib, hanya itu saja yang wajib dibebankan kepada dia, selainnya tidak ada yang wajib. Oke. Bidalilin, karena suatu dalil, artinya alasannya kenapa cuma itu saja yang wajib, ini dalilnya. Annahu, bahwasanya dia lau mata aqiba dzalika mata muti'a lillahi azza wa jalla. Andai kata orang tersebut meninggal ya, akibat dzalika, setelah yang demikian itu, setelah dia mengetahui dua kalimat syahadat, meyakini sepenuhnya, setelah dia pelajari, maka mata muti'an, dia mati dalam keadaan taat kepada Allah azza wa jalla, ya, ghairu asin lahu, tidak durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti atas dasar itu berarti kan sudah memadai, karena dia dianggap mati dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada yang wajib selain daripada dua kalimat syahadat tersebut yang dibebankan kepada dia pada saat itu, maka dia mati dalam keadaan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ada kewajiban yang dia belum penuhi. Tapi faktanya tidak seperti itu berdasarkan beberapa nas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Oke. Wa innama yajibu ghairu dzalika, dan sesungguhnya wajib yang selain daripada yang demikian itu, yang selain daripada dua kalimat syahadat yang harus dipelajari oleh orang tadi, orang yang baru balik tadi, bi'awarido ta'arrodo ya. Bi'awarido, karena adanya suatu tuntutan yang menuntut. Jadi
kewajiban kepada dia kemudian itu bertambah ada lagi, itu kalau ada tuntutan yang menuntut lagi. Nah, itu kata beliau. Jadi untuk saat ini, untuk saat kasus orang yang baru balik tadi pada pagi hari itu, untuk saat itu yang wajib hanya mempelajari 2 kalimat syahadat secara i'tiqadi ya. Selebihnya itu tidak ada yang wajib kecuali ada tuntutan yang menuntut. Nah, itu kata beliau. Walaysa dzalika daruriyan fi haqqi kulli syakhsin. Ya, walaysa dzalika, dan tiadalah yang demikian itu, artinya ada tuntutan yang menuntut. Darurian adalah sesuatu yang daruri, sesuatu yang pasti fi haqqi kulli syakhsin, pada setiap hak, fi haqqi kulli, pada hak setiap manusia ya. Nah, bal yatasawwarul infikaku, akan tetapi itu bisa tergambarkan al-infikak, itu tidak ada tuntutan, itu maksudnya. Jadi selain daripada mempelajari 2 kalimat syahadat pada kasus tadi, tidak ada lagi kewajiban yang menuntut dia untuk dia ketahui, untuk dia pelajari. Tidak ada lagi kecuali ada tuntutan yang menuntut. Nah, adanya tuntutan yang menuntut ini pun kata Imam Al-Ghazali itu bukan sesuatu yang pasti. Bahkan ya tasawwarul infikaku, bahkan bisa tergambarkan ada orang yang tidak ada tuntutan ilmu pengetahuan yang menuntut dia. Oke, itu maksudnya. Wa tilkal awaridu, dan tuntutan tersebut ya, kalau memang tuntutan tersebut ada, maka tuntutan tersebut imma antakuna fil fi'li wa imma fit tarki wa imma fil i'tiqadi, entah adanya terkait dengan perbuatan, wa imma fit tarki, atau terkait dengan meninggalkan, wa imma fil i'tiqadi, entah terkait dengan i'tiqad, keyakinan ya. Amal fi'lu, adapun perbuatan. Jadi Imam Al-Ghazali kemudian mau merunut lagi ya. Jadi kata beliau, kalaupun ternyata misalnya ada tuntutan lagi yang selain daripada 2 kalimat syahadat yang digambarkan di kasus di atas tadi, ada tuntutan yang lain, maka tuntutan itu kemudian bisa saja dia berupa perbuatan, terkait dengan perbuatan, bisa saja terkait dengan meninggalkan perbuatan, bisa juga terkait dengan masalah akidah, keyakinan. Nah, salah satu contoh kata Imam Al-Ghazali yang ada tuntutan lain yang menuntut dia yang terkait dengan perbuatan adalah ini dia. Fabi ayya isya min dhahwati nahari ila waqti dhuhri ya. Fabian, yaitu bahwasanya dia hidup ya, min dhahwati nahari, dari pagi harinya itu, di pagi hari itu, ila waqti dhuhri, sampai kepada waktu zuhur. Artinya orang yang tadi yang balik pada pagi hari itu, taruhlah misalnya usianya panjang, berlanjut sampai kemudian ke waktu zuhur, fayatajaddadu alaihi bidukhuli waqti zuhri ta'allumut taharati was salati. Fayatajaddadu, maka terbaharu lagi ya, alaihi, ke atas dia, bidukhuli waqti zuhri, karena masuknya waktu zuhur, ta'allumut taharati, yaitu mempelajari tentang taharah, was salati, dan salat. Jadi ini yang dimaksud dengan tuntutan yang ada kaitannya dengan perbuatan, yaitu apa? Dalam kasus tadi mau dikaitkan dengan kasus yang tadi, andai kata dia taruhlah misalnya hidup ya, diberikan usia panjang, dia hidup sampai kemudian masuk waktu zuhur ya, dari pagi hari kemudian sampai masuk waktu zuhur, maka ketika masuk waktu zuhur muncullah satu tuntutan, yang mana tuntutan itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa dia? Perbuatan tohara, perbuatan solat. Maka pada saat itu ada lagi tuntutan keilmuan yang wajib dikenakan kepada dia, yaitu ilmu yang terkait dengan tohara itu, yang terkait dengan solat itu. Nah, oke. Fa in kana sahihan wa kana bihaitsu law sabara ila waqti zawali syamsi lam yatamakkam min tamamit ta'allumi wal amali fil waqti bal yakhrujul waqtu law istaghala bit ta'allumi fala yab'adu ayyuqala adh-dhahiru baqa'uhu. Oke. Fa in kana sahihan, andai kata dia orang yang sehat, taruhlah seperti itu jasmani dan rohani, wakana bihaisu, dan adalah ia bihaisu sekiranya lau sobaro, andai kata dia bersabar ya,
andai kata dia menunggu ila waktu zawalis syamsi, sampai kepada waktu tergelincirnya matahari, lam yatamakkan min tamamil ta'allum, maka tidak memungkinkan untuk sempurna pelajarannya, sempurna pengetahuannya dalam belajarnya itu, wal amali, ya, dan pengamalannya terkait yang dibebankan kepada dia, yang mana dia dituntut untuk mengetahuinya, fil waktu, pada saat itu. Bal, akan tetapi, yakhrujul waktu law istaghala bit ta'allumi, keluarlah waktu andai kata dia sibuk dalam menuntut ilmu, fala yab'udu, maka tidak jauh, artinya masih dianggap, ayyuqala, dikatakan, al-zahiru, zahirnya, bakoknya, kekalnya kewajiban tersebut masih dianggap wajib, masih dibebankan, dia tetap dibebankan kewajiban, ya. Fayajibu alaihi taqdimut ta'allumi alal waqti, maka wajib ke atas dia, ya, mendahulukan pelajaran atau mempelajari itu alal waktu, ke atas waktunya. Oke. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hababana fillah. Jadi ketika masuk waktu zuhur, ya, tadi di awal tadi dikatakan, maka dia dibebankan lagi suatu beban ilmu pengetahuan yang wajib dia pelajari, yaitu ilmu tentang tohara dan sholat, karena sudah masuk waktu sholat tersebut. Nah, masalahnya begini, andai kata kemudian pada waktu masuknya ke waktu kewajiban untuk mempelajari ilmu terkait dengan sholat itu, nanti pada masuknya waktu itu kemudian dia belajar, karena memang pada masuknya waktu baru wajib dia untuk mempelajari. Nah, dan ternyata dia kalau belajar, ya, kalau dia mempelajari tentang sholat pada waktu tergelincirnya matahari, atau bahasa lainnya pada waktu wajibnya dia untuk mengetahuinya, maka akan menelan masa yang cukup panjang, yang cukup lama, sampai keluar waktunya. Dalam artian dalam kasus sholat zuhur misalnya, itu sampai masuk waktu asar, ya. Misalnya taruhlah sampai masuk waktu asar. Jadi kalau dia mau mempelajari tata cara sholat, ya, tata cara toharoh dan segala yang berkaitan dengan sholat, toharoh lah, rukunnya, syarat dan lain sebagainya, kalau dia pelajari pada saat tergelincirnya matahari, artinya atau pada saat waktu, atau bahasa lainnya pada saat waktu dia diwajibkan untuk sholat, maka itu akan menelan masa yang cukup panjang belajarnya itu, atau tidak sempurna belajarnya, tidak selesai sehingga keluar waktu. Nah, bagaimana itu? Karena satu sisi kita wajib sholat, satu sisi ada tuntutan yang lebih dulu untuk melakukan sholat tersebut, yaitu mempelajari tentang sholat itu. Masalahnya kalau kita pelajari, maka kita tidak akan melaksanakan sholat tersebut karena waktunya sudah keluar. Nah, susah juga kita tidak menghabiskan pelajaran kita terkait dengan sholat, karena memang sholat tersebut harus dikerjakan sesuai dengan ilmunya. Masalahnya ilmunya sedang kita pelajari. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya rasa ahbabana fillah, rekan santri sekalian mungkin bisa tangkap apa yang saya maksud. Nah, akan keluar waktu. Nah, bagaimana kasusnya yang seperti itu? Nah, di sini kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini, itu masih dianggap layak, tidak jauh, artinya itu masih dianggap secara zahir bahwa tetap kewajiban itu tidak lepas daripada dia. Artinya bukan karena alasan terlalu lamanya dia belajar sampai keluar waktu, akhirnya sholat zuhur tidak dilaksanakan, itu bukan alasan yang kemudian menjadikan kewajiban untuk mempelajari sholat itu gugur dari dia. Ya, itu bukan alasan itu, paham ya? Tetapi dia harus mengambil sikap. Ya, artinya dia tetap dikenalkan kewajiban untuk mempelajari itu. Nah, sekarang dia harus mengambil sikap. Nah, apa sikap yang harus dia ambil? Kata Imam Al-Ghazali begini, fayajibu alaihi taqdimut ta'allumi alal waqti, maka dia wajib ke atas dia untuk mendahulukan mempelajari ilmu yang terkait dengan sholat atas waktunya. Waktu sholat belum dalam artian sebelum waktu zuhur, dia wajib untuk mempelajari tentang sholat tersebut.
Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Jadi walaupun kalau kita berbicara dasarnya, sebenarnya dia tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang solat kalau belum masuk waktu solat. Itu dasarnya. Dia tidak dikenakan kewajiban mempelajari ilmu tentang solat sebelum masuk waktu solat, karena kewajiban untuk dia menuntut ilmu terkait dengan solat itu kalau waktu solat sudah masuk, dalam artian tergelincirnya matahari. Tetapi kalau belum tergelincir matahari, maka tidak ada pembebanan kewajiban kepada dia untuk mempelajari yang terkait dengan waktu solat tersebut. Masalahnya tadi adalah kalau dia belajar nanti takutnya tidak sempurna, keluar waktu, tidak jadi dia mengerjakan solat karena masih sementara belajar. Nah, karena adanya kasus yang seperti itu, maka dia harus mempelajari ilmu tentang solat itu walaupun belum masuk waktu solat. Wa yahtamilu ayyuqala, dan bisa juga dikatakan wujubul ilmi, kewajiban mengetahui ilmu alladhi huwa syartul amal, yang mana merupakan syaratnya suatu amalan, wa ada wujubil amal, setelah wajibnya pengamalan tersebut. Nah, fala yajibu qabla zawal, maka tidak wajib ilmu tersebut yang harus kita pelajari yang merupakan syarat daripada amal itu, artinya solat kalau dalam kasus ini, tidak wajib qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kesimpulannya begini, terkait dengan menuntut ilmu yang berkaitan dengan solat, ya, kewajibannya itu, ya, mempelajari ilmu yang terkait dengan solat, kewajiban itu bisa dikatakan ia wajib setelah masuknya waktu zuhur. Ia wajib dipelajari setelah masuknya waktu solat tersebut, dalam kasus ini solat zuhur, ya, nanti masuk waktu zuhur baru wajib dia belajar ilmu yang berkaitan dengan solat tersebut. Bisa juga kita katakan wajib dia mempelajari ilmu yang berkaitan dengan solat tadi, solat zuhur tadi, walaupun sebelum masuknya waktu solat. Bisa juga dianggap wajib, ya. Artinya bahasa wajib itu bisa juga digunakan untuk itu. Tapi itu dalam kasus, ya, dalam kasus orang yang khawatir kalau dia belajar pada waktu zuhur, masuknya waktu zuhur, maka pelajaran itu kemudian akan membuat solat itu tertinggalkan, artinya keluar waktu. Maka sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu, dia dikenakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Bisa juga dikatakan seperti itu. Jadi istilah kewajiban itu dalam artian kewajiban menuntut ilmu itu, nanti itu berlaku, bisa dikatakan wajib menuntut ilmu kalau sudah masuk waktu pengamalan yang kita dituntut untuk mengetahuinya, yang kita dituntut untuk ada ilmunya, nanti masuk waktunya. Itu dasarnya sebenarnya. Tapi dalam kasus tadi yang situasional, ya, situasional tadi, kasus tadi itu bisa saja dia wajib sebelum waktu masuk waktu wajibnya. Itu kata Imam Ghazali. Jadi itu perbedaan bahasalah, perbedaan itu masalah kewajiban itu. Ya. Wahakadha fi baqiyatis sholawati, wahakadha demikianlah fi baqiyatis sholawati, pada solat-solat yang sisanya, yang lainnya. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa ilmu yang wajib untuk dipelajari versi al-Imam, setiap individu manusia versi al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu yang ilmu muamalah, kurang lebih seperti itu. Ilmu muamalah, ilmu pengamalan, ya, ilmu aktivitas ibadah, itu maksudnya ilmu muamalah. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi kepada 3, ada yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, ada yang berkaitan masalah perbuatan, ada yang berkaitan dengan masalah meninggalkan. Beliau kemudian memberikan satu contoh terkait orang yang baru balik di pagi hari, maka yang pertama kali dia bebankan untuk dikenakan kewajiban menuntut ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah 2 kalimat syahadat. Nah, dan tidak ada yang selebihnya daripada itu, kecuali ada tuntutan yang menuntut, dan tuntutan yang menuntut itu juga terbagi kepada 3 lagi, ada yang berkaitan dengan i'tiqad, ada perbuatan, dan ada meninggalkan. Taruhlah misalnya
dia diberikan usia panjang sampai masuk waktu zuhur. Nah, maka ada tuntutan di situ yang menuntut. Nah, kali ini tuntutannya yang berkaitan dengan perbuatan, ya, perbuatan karena sholat ya. Nah, dia harus mempelajari itu. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu yang secara kesimpulan yang bisa kita tangkap terkait dengan ilmu yang dikategorikan sebagai fardu ain atau kewajiban bagi setiap individu. Saya rasa sampai di situ saja dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا رب صل